I studied the policies of your Prime Minister, and because there are no copyright, I copied many of his policies. Presiden Prabowo Subianto baru saja membuat pernyataan yang cukup mengejutkan publik internasional. Di hadapan Perdana Menteri India, Narendra Modi, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa ia banyak meniru kebijakan-kebijakan Modi. Bahkan ia berkelakar memiliki DNA India. Banyak yang menganggap ini sekadar basa-basi diplomatik, tapi sebagai pengamat, kita harus membaca yang tersirat. Pernyataan ini bukan sekadar candaan. Ini adalah sinyal arah kebijakan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia ke depan. Hari ini kita akan bedah isi pertemuan komunitas India di Jakarta ini. Apa arti Modinomics bagi rakyat Indonesia? Dan mengapa India tiba-tiba menjadi kiblat baru bagi pemerintahan kita? Mari kita analisis secara kritis dan objektif. Kita mulai dari pengakuan blak-blakan Presiden Prabowo. Secara politik, mengakui meniru kebijakan pemimpin negara lain adalah langkah yang berisiko. Namun, Prabowo mengambil pendekatan pragmatis. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya ditiru? India di bawah Narendra Modi berhasil menyulap diri dari negara dengan birokrasi berbelit menjadi raksasa ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Prabowo melihat kesamaan struktural. Kedua negara ini adalah negara demokrasi raksasa dengan populasi masif, keragaman etnis yang kompleks, dan masalah yang sama, kemiskinan dan pemerataan. Tuh, lihat Pak Presiden, birokrasi berbelit di India dibabat habis, makanya auto to the moon pertumbuhan ekonominya. Tolong yang begini-begini dicontoh ya Pak. Namun secara kritis, kita harus bertanya, apakah pendekatan copy paste bisa berhasil? India punya tantangan sosiologisnya sendiri, sistem kastanya, dan dinamika politik federalnya. Jika Prabowo ingin menerapkan kebijakan India di Indonesia, ia tidak bisa hanya meniru kulitnya. Infrastruktur hukum dan digital kita harus siap. Dan ini membawa kita ke poin kedua yang sangat krusial dari pidato Pak Modi. Saat Perdana Menteri Modi naik ke mimbar, kita tidak hanya melihat seorang tamu, tapi seorang salesman ulung untuk negaranya. Modi tidak ragu pamer capaian India, dan di saat yang sama, ini terasa seperti tamparan halus bagi birokrasi kita. Perhatikan apa yang dibanggakan Modi, Sistem Direct Benefit Transfer, DBT. Modi mengklaim India telah mentransfer 50 triliun langsung ke rekening rakyat miskin tanpa kebocoran. No leakage, no cut. Nah, yang begini juga tolong dicontoh ya Pak Presiden yang terhormat, please banget ini mah. Di Indonesia, penyaluran bantuan sosial masih sering dihantui isu markup, data ganda, hingga korupsi bansos yang merugikan rakyat triliunan rupiah. India mengatasinya dengan integrasi identitas biometrik, ADAR, dan sistem pembayaran digital masif, UPI. Saat Modi menyebut 50% transaksi digital real-time dunia terjadi di India, itu adalah bukti bahwa negara dengan populasi miskin pun bisa melompat ke era digital jika ada political will yang kuat. Ya, di mana ya? Kita KTP elektronik aja masih difotokopi. Jauh banget gap kita Pak Presiden. Pesan untuk rakyat Indonesia jelas. Kebijakan populis seperti perumahan rakyat, Modi membangun 40 juta rumah, dan asuransi murah bukan hal mustahil jika negaranya mampu menyumbat kebocoran korupsi. Modi menyebut fakta geografi yang sering kita lupakan. Jarak Aceh ke Pulau Nicobar, India hanya sekitar 150 km, lebih dekat dari Aceh ke Jakarta. India saat ini sedang bermain di papan catur geopolitik global melawan dominasi Tiongkok di Asia Tenggara. Untuk mengamankan rute maritimnya di Indo-Pasifik, India sangat membutuhkan Indonesia. Disinilah objektivitas kita diuji. Hubungan ini adalah simbiosis mutualisme. Indonesia butuh investasi, alih teknologi, dan pelajaran reformasi birokrasi dari India. Di sisi lain, India butuh pengaruh, pasar bagi produk farmasi atau teknologinya, dan sabuk pengaman geopolitik di Asia Tenggara. Jadi mau gimana nih sama India Pak Presiden? Kita tunggu terobosan kebijakan yang visioner, jelas pelaksanaannya dan tujuannya seperti yang dilakukan India. Sebagai kesimpulan, pertemuan Prabowo dan Modi di Jakarta ini jauh lebih bermakna dari sekedar perayaan komunitas diaspora. Pidato PM Modi yang menegaskan Sabka Sat, Sabka Vikas, bersama semua, maju semua adalah quotes yang bagus. Tapi bagi rakyat Indonesia, kita harus mengawal pengakuan Presiden Prabowo. Jika pemerintah ingin meniru India, jangan hanya tiru retorika populisnya atau jargon nasionalismenya. Tirulah efisiensi birokrasinya. Tirulah ketegasan mereka membasmi kebocoran anggaran negara. Tirulah bagaimana mereka membangun ekosistem startup dan teknologi chip yang mandiri. Tirulah bagaimana India membuat kebijakan dan menjalankannya dengan efektif.
Bagaimana menurut kalian ketua? Apakah model ekonomi India cocok diterapkan di Indonesia? Atau kita punya karakter sendiri yang tidak bisa ditiru-tiru begitu saja? Silakan berdebat secara sehat di kolom komentar.